Selamat pagi, sahabat-sahabat terkasih. Selamat bertemu kembali untuk bersaat teduh bersama pagi ini. Mari kita satukan hati, kita akan mulai saat teduh ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus untuk pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk istirahat yang tenang malam tadi. Dan terlebih lagi terima kasih telah membangunkan kami untuk menikmati satu hari lagi. Bapa, kami ingin mengawali hari ini dengan memuji, menyembah dan mendengarkan firman. Agar hari ini kami bisa menjadi anak-Mu yang semakin baik. Pimpin kami Tuhan, agar saat ini kami bisa melayani Engkau dengan sebaik-baiknya. Amin. Di Mazmur 107 ayat 1, pemazmur menulis, "Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Pagi ini kita mau bersukacita, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau bersama-sama menyanyikan lagu ini. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Benar sahabat, kita harus terus bersyukur.
Karena kita punya Allah yang luar biasa. Allah yang terus memelihara kita dengan kasih setia. Sekarang kita mau siapkan hati kita mau menyembah Allah kita. Biarlah saat ini Roh Kudus yang ada di dalam hati kita memimpin agar semua pujian dan penyembahan yang akan kita lakukan layak sampai ke hadirat-Nya. Menjadi puji-pujian dan penyembahan yang indah di telinga Allah kita dan juga menjadi tahta tumpuan kakinya. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kemuliaan, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kemuliaan, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah Kudus, Kudus,
Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kamu, mulia bagimu, Tuhan. Dan ku sanjung Kamu, dan ku sanjung Kamu, dan ku sanjung Kamu, mulia bagimu, Tuhan. Dalam kiranya semua baik Tuhan, maka Raya ya mana Raya Shamare mare Raya Raya Sera Raya Sara Raya Sembahlah Dia, sembahlah Allah kita dengan Kirana Sandari Manesya mereka mereka Ora takalaya se rala para se rala para era takalaya se rala hara Marilah kita hening sejenak. Kita mau mendengarkan suara Tuhan. Terima kasih Bapa untuk boleh merasakan kehadiran dan juga boleh mendengarkan pesan agar kami selalu bergantung kepadamu. Dan Engkau juga katakan jangan takut akan hidup. Terima kasih. Bapa, sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh anak-Mu yang terkasih Feni. Berkati Feni dengan semua rahmat dan berkat yang ia perlukan saat ini. Agar ia bisa membawakan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus ia dengan darah suci putramu Yesus Kristus.
agar hanya kuasa-Mu Tuhan yang hadir membimbing Feni. Dan juga kami Tuhan, biarlah Engkau siapkan hati kami, agar kami membuka hati kami, membuka telinga kami, sehingga sabda yang Engkau sampaikan bisa tertanam di dalam hati kami, dan juga menjadikan kami pelaku firman. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom, selamat pagi sahabat terkasih. Pada pagi hari ini kita akan membaca dari Kitab Amsal bab 30 ayat 5 sampai dengan 9. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Apabila sahabat terkasih baca judul perikop di kitab Amsal bab 30 ini adalah perkataan-perkataan Agur bin Yake. Di sini saya tidak akan menjelaskan siapa Agur bin Yake, melainkan yang saya ingin sampaikan adalah bagaimana seseorang diubahkan ketika dia yang awalnya belum mulai mengenal Tuhan, sampai akhirnya dia mengenal Tuhan lewat firman-Nya. Di Amsal 30 ayat 1 sampai 3 saya bacakan, perkataan Agur bin Yake dari masa tutur kata orang itu. Aku berlelah-lelah ya Allah, aku berlelah-lelah sampai habis tenagaku. Sebab aku ini lebih bodoh daripada orang lain. Pengertian manusia tidak ada padaku. Juga tidak kupelajari hikmat, sehingga tidak dapat kukenal yang Maha Kudus. Kita bisa membayangkan kondisi Agur bin Yake yang merasakan kelelahan, kehabisan tenaga, dan merasa bodoh dibandingkan dengan yang lainnya. Namun dia menyadari alasan dia merasakan kelelahan karena dia mengandalkan kekuatan dan pikiran sendiri. Dia tidak mengejar hikmat sehingga tidak mengenal Allah dengan benar. Tetapi ketika dia percaya kepada firman Allah, kita bisa lihat di bab 5, di ayat 5, semua firman adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Ketika dia percaya firman Allah, maka pemikiran dia diubahkan. Tidak lagi serupa dengan pemikiran dunia. Kita bisa lihat di ayat 8 sampai dengan 9. Yang mana dari isi permohonannya terpusat pada perkenanan Allah. Lewat perikop ini saya belajar yang pertama, hal mendasar yang paling dibutuhkan untuk kita hidup di dunia ini adalah hikmat, bukan kekayaan.
Kita bisa baca di Amsal bab 3 ayat 13 sampai 15. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Kita semakin diteguhkan pula dengan pengalaman Raja Salomo yang lebih memilih untuk diberikan hikmat daripada kekuasaan. Ketika Tuhan menanyakan ke Raja Salomo apa yang dia butuhkan untuk memimpin bangsa Israel yang begitu besar. Permulaan hikmat adalah mempunyai hati yang takut akan Tuhan, sehingga kita dapat mengenal Allah dengan benar. Hati takut akan Tuhan artinya kita menghormati, menghargai, dan takut menyakiti hati Tuhan. Yang kedua, hikmat menuntun kita untuk mengenal Allah dengan benar. Mengenal dengan benar artinya kita tahu apa yang menjadi perintahnya dan larangannya lewat firman Allah. Di ayat 5 disebutkan, semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Kalau saya lihat, kalau saya baca murni di sini saya mencoba artikan, murni artinya bersih, asli, suci, tidak bercampur dengan unsur-unsur lain. Firman Allah menuntun kita kepada kebenaran sejati, kebenaran yang sesungguhnya, kebenaran yang menyelamatkan. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Perisai adalah salah satu perlengkapan perang yang digunakan untuk mempertahankan diri dari serangan musuh. Kita menggunakan firman untuk mempertahankan diri kita dari serangan intimidasi musuh. Firman itu berkuasa ketika kita memperkatakannya, mempraktekannya. Yang ketiga, firman Allah berkuasa mengubah hati dan pikiran kita. Pikiran kita tidak lagi serupa dengan dunia ini. Yang menjadi kebahagiaan sejati adalah bukan kesuksesan dan kekayaan material, melainkan cara hidup kita yang berkenan kepada Allah. Kita bisa lihat di ayat 8 sampai 9 bagaimana permohonan Agur bin Yake ini. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Di sini kita bisa melihat perubahan hati Agur bin Yake. Kalau saya boleh menjabarkan dari ayat 8 sampai 9 ini, di sini Agur bin Yake lebih mengutamakan keselamatan. Keselamatan yang menjadi fokus utama hidup di dunia, bukan menjadi kaya secara material. Di sini dia memohon supaya untuk Tuhan menjauhkan daripada kebohongan. Mengusahakan keselamatan dengan menjaga kekudusan. Dimulai dari panca indera kita. Menggunakan mulut kita untuk mengucapkan kebenaran. Bukan perkataan yang sia-sia. Apalagi kebohongan atau kecurangan yang merugikan orang lain. Yang kedua, di sini Agur bin Yake berdoa,
Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Di sini artinya bisa hidup dengan penuh rasa syukur, menikmati apa yang dimiliki saat ini. Tidak semua orang bisa menikmati apa yang dia miliki saat ini. Bisa menikmati adalah anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Yang ketiga, Agur bin Yakem mengatakan, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata siapa Tuhan itu. Atau kalau aku miskin, aku mencuri mencemarkan nama Allahku. Di sini perkenanan Tuhan lebih penting. Asalkan Dia berkenan, maka aku bahagia, maka itu cukuplah bagiku. Tidak mau ada suatu hal yang bisa menjauhkan daripadaku. Kesimpulan pada renungan pada pagi hari ini. Hidup tanpa Tuhan itu melelahkan. Jadi mari sahabat terkasih, apabila saat ini kita masih mengandalkan kekuatan kita sendiri, mengandalkan pikiran kita sendiri, ayo kita mau mulai berbalik dan datang kepadanya. Kenali Dia dan datang kepadanya. Maka kita akan memperoleh hikmat daripadanya. Hikmat sesungguhnya. Hikmat dari Sang Sumber itu sendiri. Kenali Dia lewat firman-Nya yang akan menuntun kita kepada keselamatan. Firman-Nya akan menuntun kita untuk hidup di dalam perkenanan-Nya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Mari sahabat terkasih, kita mau tutup saat teduh pada pagi hari. Terima kasih Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kami boleh memuji dan menyembah-Mu lewat penyembahan, pujian penyembahan pada pagi hari ini. Dan Engkau mengenyangkan kami ya Bapa, lewat firman yang Engkau sampaikan kepada kami. Kau mengajari kepada kami ya Bapa, betapa hikmat daripadamu itu lebih penting daripada segalanya. Hikmat-Mu itu yang tidak pernah habis, tidak akan pernah lenyap ya Bapa. Karena Engkau berkata sendiri, firman-Mu yang tidak pernah akan berubah dan akan senantiasa menuntun kami sampai akhir zaman. Bapa, kami percaya ya Bapa, kami tidak bisa sendiri. Kami membutuhkan kasih karunia dan rahmat-Mu. Maka saat ini ya Bapa, kami mau menyerahkan tubuh, jiwa, roh kami. Biarlah hanya Roh-Mu sendiri yang berkuasa atas kami. Kami mau menyerahkan panca indera kami ya Bapa, sehingga mata kami ini hanya melihat-Mu. Telinga kami ini hanya mendengarkan firman-Mu. Hati kami ini dipenuhi sukacita oleh-Mu ya Bapa. Dan biarlah ya Bapa, sepanjang hari ini kami dapat memancarkan kasih kepada keluarga kami, kepada orang-orang di sekitar kami. Bapa, kami juga berterima kasih untuk gembala yang Kau berikan kepada kami, Pak Paulus dan Bu Vila. Kami berdoa ya Bapa, biarlah kiranya kasih karunia, rahmat-Mu senantiasa menyertai Pak Paulus dan Bu Vila bersama keluarganya ya Bapak. Untuk setiap kami pelayan yang ada di KPH ini ya Bapak, biarlah kiranya Engkau biarkan roh kami tetap menyala-nyala ya Bapak, untuk senantiasa melayani. Dan untuk setiap kami yang ada di saat teduh pada pagi hari ini ya Bapak, kami memperoleh damai sukacita daripada-Mu. Dan biarlah kiranya sepanjang hari ini, Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah putra-Mu. Engkau materaikan kami dengan Roh Kudus-Mu. Pada akhirnya ya Bapa,
kami mau tutup dengan doa pemurnian hati dan saat teduh. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini, juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Amin. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja ya Bapa, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita foto. Akan dibuka kameranya. Oke, saya foto ya. 1, 2, 3, 1, 2. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Terima beraktivitas. kasih. Selamat pagi, Tuhan berkati.